Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau pada saat ini kita boleh kembali bersama membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan kami percaya kalau kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Dan kalau kami boleh bersama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, itu pun karena anugerah-Mu. Dan kami pun percaya Roh Kudus akan membimbing menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena itu kami membuka hati pikiran kami untuk Engkau ajar, Engkau bimbing, Engkau bentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Tuhan, saat ini saya ingin kembali mengajak kita membuka Markus pasal keempat, ayat ke-35 sampai 41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Kita sudah merenungkan di hari yang lalu, tetapi saya mau mengajak kita mencoba melihat kembali perikop ini dalam perspektif yang berbeda. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 tertulis demikian. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai 9 jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, ada seorang penulis buku, seorang teolog bernama John C. Lennox. Dia menulis sebuah buku berjudul Where is God in a Coronavirus World? Di mana Allah dalam dunia dengan virus corona? Saudara sekalian, buku ini ditulis oleh Lennox sebagai hasil dari perenungannya ketika dia melihat realitas yang ada pada saat ini. Ketika pandemi COVID menelan begitu banyak jiwa dan membawa dampak dalam kehidupan banyak orang. Dan melalui buku ini, Lennox mencoba memunculkan sebuah pertanyaan yang juga menjadi pertanyaan banyak orang. Yaitu, di mana Allah saat dunia dilanda virus corona? Nah, saudara, ketika merenungkan hal ini, biasanya orang muncul dengan tiga kesimpulan. Biasanya orang muncul dengan tiga kesimpulan. Yang pertama, ada beberapa orang yang berpikir, kalau Allah ada, seharusnya penderitaan tidak ada. Artinya kalau penderitaan ada, Allah tidak ada.
Nah, yang kedua, ada beberapa orang yang juga berpikir kalau Allah peduli, seharusnya penderitaan tidak ada. Kalau penderitaan ada, berarti Allah tidak peduli. Dan pola pikir yang ketiga, yang juga dimiliki oleh banyak orang, yaitu mereka berkata, kalau Allah berkuasa, seharusnya penderitaan tidak ada. Kalau penderitaan ada, berarti Allah tidak berkuasa. Nah, Bapak, saya tidak tahu dari tiga cara berpikir seperti ini, mana yang pernah terbersit dalam hati dan pikiran kita. Tetapi besar kemungkinan sebagai orang Kristen, kita semua percaya bahwa Allah ada dan Dia berkuasa. Kalau begitu, kalau penderitaan ada, dan Allah juga ada dan Dia berkuasa, maka besar kemungkinan kita akan mempertanyakan kepedulian Allah. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat dalam Markus pasal 4, pertanyaan itu pula yang diajukan oleh para murid kepada Tuhan Yesus. Saat perahu mereka diterpa angin dan badai yang dahsyat, dan mereka melihat Tuhan Yesus sedang tertidur di buritan kapal itu. Para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Apakah Engkau tidak tahu bahwa ada maut di depan mata kita? Apakah Engkau tidak tahu bahwa nyawa kita sedang terancam? Apakah Engkau tidak tahu dengan yang terjadi di sekitar kita? Apakah Engkau tidak peduli dengan hidup kami, murid-murid-Mu?" Bapak Ibu, kalau kita merenungkan pertanyaan ini, sebenarnya pertanyaan menjadi sebuah ekspresi dari rasa putus asa yang tengah dirasakan oleh para murid. Bayangkan, mereka rata-rata adalah mantan nelayan. Mereka punya pengalaman menghadapi badai seperti itu. Dan mereka sudah mengerahkan segala daya upaya mereka, bahkan mengerahkan segala pengalaman mereka demi bertahan dan melalui badai itu. Tetapi apa yang terjadi? Upaya mereka sia-sia. Pengalaman mereka tidak sanggup menolong mereka keluar dari badai itu. Sehingga pada akhirnya mereka merasa putus asa. Dan sebagai mantan nelayan mereka tahu bahwa kebinasaan, bahwa kematian, bahwa maut sudah ada di hadapan mereka. Pada saat yang sama, kalimat "Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" juga menjadi ekspresi dari kekecewaan yang dirasakan oleh para murid. Ketika mereka sedang dalam keadaan antara hidup dan mati, ketika mereka tidak menemukan jalan keluar, justru mereka mendapati Tuhan Yesus sedang tidur di buritan kapal. Seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tuhan tidak peduli dengan jerih payah para murid. Tuhan tidak peduli dengan perjuangan para murid untuk mempertahankan hidup mereka. Tentunya Bapak Ibu, karena mereka telah menyaksikan begitu banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, tentu ada sebuah harapan Tuhan Yesus bisa menggunakan kuasanya menyelamatkan mereka. Atau paling tidak, turut berkontribusi dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus hanya tertidur, maka bisa dibayangkan kekecewaan yang dirasakan oleh para murid. Di tengah ancaman kematian, di tengah terpaan badai yang begitu dahsyat, seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kelangsungan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pertanyaan yang sama pernah muncul dalam hati dan pikiran kita. Terlebih di tengah pandemi ini. Mungkin kita telah berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan anggota keluarga kita.
Kita mungkin telah berjuang sekuat tenaga untuk tetap bisa bekerja, untuk mempertahankan usaha kita. Kita mungkin sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga diri kita agar tidak dinyatakan positif COVID-19. Tetapi kenyataan berkata berbeda. Anggota keluarga kita pada akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Usaha kita tidak kunjung membaik. Bahkan kita dikatakan menderita COVID-19. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati dan pikiran kita. Saya sudah berusaha, saya sudah berjuang. Kenapa saya tetap harus mengalami ini semua? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak menggunakan kuasa-Nya untuk menolong saya? Apalagi ketika kita punya cara berpikir yang seperti ini. Misalnya, kita berkata bahwa seharusnya Tuhan melakukan ini dan itu. Misalnya mencegah bahaya atau musibah. Atau mungkin kita berpikir seharusnya Tuhan menolong bila ada yang menderita atau hampir meninggal. Seharusnya Tuhan memberikan jalan keluar ketika saya menghadapi masalah dalam pekerjaan saya. Dan masih banyak sekali pola pikir lain yang akhirnya ketika kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, maka muncul keraguan di dalam hati dan pikiran kita akan kasih dan kuasa Tuhan. Akan kepedulian Tuhan. Dan pada akhirnya ada beberapa orang yang memilih untuk meninggalkan Tuhan. Mungkin kalau namanya orang Kristen biasanya rada pamali berkata saya meninggalkan Tuhan. Mereka mungkin tetap berkata saya mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi muncul keraguan akan kehadiran dan kuasa Allah dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, apakah pertanyaan itu muncul dalam hati dan pikiran kita? Apakah keraguan itu mulai kita rasakan pada saat ini? Kalau iya, saya mau mengajak kita kembali melihat kepada pertanyaan para murid yang diajukan kepada Tuhan Yesus. Para murid berkata, Tuhan, apakah Engkau peduli kalau kita binasa? Bapak Ibu, menjadi pertanyaan adalah apakah Tuhan Yesus peduli? Ataukah sebaliknya, apakah Tuhan Yesus tidak peduli dengan keselamatan muridnya? Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebetulnya di satu sisi, sesuatu yang wajar kalau Tuhan Yesus tertidur. Karena Tuhan Yesus lelah. Tuhan Yesus capek. Bayangkan Bapak Ibu, pelayanannya begitu padat. Di dalam Markus 6 dikatakan bahwa bahkan untuk makan dan beristirahat saja, dia tidak punya kesempatan. Jadi kondisi Tuhan Yesus pada waktu sebagai manusia, dia begitu letih. Dan sesuatu yang wajar kalau akhirnya dia tertidur di buritan kapal itu. Nah, di sisi lain, kalau melihat Tuhan Yesus tidur di buritan kapal, bukankah seharusnya itu memberikan rasa aman di dalam hati murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus sedang tertidur. Apa artinya? Kalau Tuhan Yesus tertidur, artinya dia tahu dengan pasti bahwa mereka akan selamat. Dia tahu dengan pasti bahwa badai itu tidak akan membinasakan mereka. Dia tahu dengan pasti bahwa hidup mereka tidak akan berakhir di danau itu. Kalau Tuhan tahu bahwa badai itu akan membinasakan mereka, maka saya percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan tertidur. Dia akan berdiri di atas perahu itu. Dia akan menghentikan badai itu. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk mati di danau, tetapi dia datang untuk menebus hidup manusia, menanggung dosa di atas kayu salib. Jadi kalau Tuhan Yesus tidur, seharusnya itu justru memberi rasa aman di dalam hati kita.
Karena ketika dia tidur, dia tahu dengan pasti bahwa segala sesuatu ada dalam kendalinya dan tidak ada satupun yang akan berjalan di luar kendali Allah yang pada akhirnya merenggut hidup Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui ayat ini Tuhan pun ingin meneguhkan iman kita. Bahwa dia mungkin tampaknya tidak peduli. Dia mungkin tampaknya tidak berbuat apa-apa. Tetapi sesungguhnya di balik segala sesuatu, dia pegang kendali. Bahkan dengan kuasa yang dia miliki, dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Bukankah Paulus pernah berkata bahwa pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kemampuanmu? Artinya segala situasi sulit yang tengah kita alami, itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Kalaupun itu melebihi kemampuan kita, Allah akan berikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Sungguh, tidak ada sesuatu yang berjalan di luar kendali Tuhan. Sebaliknya, dalam kepeduliannya, dia memegang hidup kita. Dalam kasihnya, dia memegang langkah-langkah kita. Memberikan kekuatan, menolong kita di tengah situasi yang tidak terkendali ini. Karena itu, yang perlu kita lakukan adalah percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Percaya bahwa Dia akan menolong kita tepat pada waktunya, pada waktu yang terbaik dengan cara yang terbaik. Percaya bahwa rancangan Tuhan meski berbeda dari rancangan kita, tapi rancangan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Percaya bahwa waktu Tuhan mungkin berbeda dengan waktu kita, tetapi waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kepercayaan itu hanya akan tumbuh ketika kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan baik, mengalami kasih-Nya dalam hidup kita, itu semua akan meneguhkan iman kita. Dan sebagai seorang yang ditempatkan Tuhan di tengah dunia ini, kita diundang bukan hanya mempercayakan hidup kepada Tuhan, tetapi juga menyuarakan pengharapan bagi orang-orang sekitar kita, agar mereka semua yang sedang putus asa atau kecewa boleh memandang kepada Tuhan, tahu mendengar tentang kasih Tuhan, dan pada akhirnya tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Pandemi ini tidak mudah. Pandemi ini memukul hidup kita dengan sangat keras. Seperti angin dan badai yang memukul perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tetapi kita bersyukur Tuhan ada dalam perahu itu. Kita bersyukur Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia dekat dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan selama Tuhan ada bersama dengan kita, segala sesuatu berjalan dalam kendali Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Firman yang meneguhkan iman kami bahwa ketika situasi berjalan seakan tidak terkendali, sesungguhnya Tuhan pegang kendali. Tuhan tidak pernah biarkan kami berjuang seorang diri. Tuhan selalu berjuang bersama dengan kami, memimpin, menyertai, dan menolong kami. Dan biarlah Tuhan keyakinan itu terpatri dalam hati dan pikiran kami, dan senantiasa memberikan pengharapan dalam hidup kami. Mungkin kami saat ini tengah lelah, letih, kecewa, putus asa. Tuhan, hamba-Mu mohon, ulurkan tangan kasih-Mu dan berikanlah berkat-Mu. Berikanlah kekuatan-Mu, berikanlah penghiburan-Mu, berikanlah damai-Mu, sukacita, dan pengharapan. Sehingga kami yang letih, yang lelah, yang kecewa, yang putus asa, boleh kembali berdiri, boleh kembali bangkit, boleh kembali menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan
di dalam berkat anugerah dari Tuhan. Dan berkati juga ya Tuhan untuk pekerjaan kami, keluarga kami. Tuhan terus berkasih karunia. Berdoa juga untuk saudara kami yang sedang sakit, terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang akan menjamah dan memulihkan. Lebih dari itu, teguhkan iman kami, agar kami tetap teguh berpegang pada Tuhan di tengah situasi sulit pada saat ini. Berkati bangsa dan negara kami, berkati juga untuk kota Surabaya, berikan damai, sukacita, nyatakan kasih-Mu, ya Bapa. Doa harapan kami, pandemi ini boleh segera berlalu, dan kami boleh kembali berkarya dengan bebas bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba-Mu mohon, ya Bapa, ulurkan tangan kasih-Mu, dan berikanlah berkat-Mu. Bapak Saudara dan kasih Tuhan, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Dia senantiasa memimpin menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat, percayalah, Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Dia memimpin menyertai kita. Amin.